di literatur manapun namanya adalah Candi Tumapel. Tapi kenapa namanya Singosari yang dikenal sama masyarakat umum? Singosari diberi nama oleh Belanda. Kebetulan candi ini ditemukan oleh pelaut Belanda namanya Nicole tahun 1802. Dia itu jabatannya sebagai gubernur dari pantai laut timur Jawa, menemukan candi ini. Bisa dibuktikan dengan lambang Malang dulu. Kalau bisa Mas Mbak bisa browsing di internet, itu waktu jadi Gemeente Malang itu lambangnya singa 2. Kenapa dinamakan Singosari? Mengambil dari situ. Jadi sebetulnya nama Singosari itu nggak ada di literatur manapun, menyebutnya Candi Tumapel. Tapi karena Belanda waktu datang dan menamakan ini sebagai Candi Singosari, maka sekarang banyak dikenal dengan nama Candi Singosari. Candi Singosari ini sinkretis. Ini candi. Padahal kita nggak formal amat. Candi. Enggak, ini soalnya kita punya 2 tour guide. Itu ya benar, itu merupakan pintu penjaga. Lalu kalau kenapa Candi Singosari 1 sebenarnya ada 3. Jadi kita 3 kesatuan sama Candi Sumerawan sama candi satunya lagi. Oh, Sumerawan. Ini kan masih satu wilayah, itu masih lurus ada Candi Sumerawan. Itu masih termasuk peninggalan Candi Singosari. Itu emang segini atau dia masih ada pondasi lagi ke bawah? Sebetulnya. Ibaratnya kayak kalau di teknik sipil ada pondasi cakar ayam nggak? Gitu. Atau pondasi tapak. Ya kan kalau di rumah kan pasti ada sedikit yang dicor masuk ke dalam bagian bawah tanah kan. Cuma kalau di candi gini apakah dia masih ada batuan lagi di bawah yang lebih gede untuk sebagai pondasi atau ya udah emang segini aja? Tapi sama-sama pakai setelan hijau. Roro Kidul tuh Kanjeng Ratu Kidul tuh beneran Ratu. Roro Kidul tuh ibaratnya kayak duta besar kerajaan itu lagi. PM-nya Kalau misalkan aku pernah dengar cerita orang langsung yang apa ya? Yang diambilnya dari ini mistika. Dipercaya Kan ada hubungannya itu. Ada narasi histori sama mistika kan. Nah, itu udah dari mistika gitu. Mistika. Panggil yang bangun katanya Gajah Mada kan. Ini anjir tempat apa namanya salurannya? Ini kah? Ini ya lubang ini ya nih. Nggak tahu. Nggak berani mastiin itu iya apa enggak. Tapi emang harusnya ada saluran nih Harusnya Gayo. Aku awalnya dari jauh ngiranya ini malah apa? Batunya emang hilang. Ini hasil restorasi. Restorasi. Iyalah Pak. Ini kayaknya sekarang yang buat lampu diaplikasikan pada candi itu. Enggak, ini nggak mungkin dari zaman dulu kan. Itu buat apa namanya? Penangkal petir. Kayaknya kalau nggak buat lampu. Iya. Penangkal petir. Oh, biar apa? Kalau misalnya Ini kita penguat. pakai mana? Iya. Dia holder. Ntar dia bakal ini. Nah, ini sebagai anak pertanian yang mau ada eko nih. Apa? Itu ada tumbuhan di atas itu gimana tuh? Yang itu di atas kan itu yang besi tuh. Kalau lihat dari jauh. Karena ini Pak, kan listriknya bakal ngalir ke sini. materialnya Ini sering solar bergesekan. panel. Dan akhirnya ada remah-remah. Semua juga sisi itu. Di Periplus. Malang. Iya, satu-satunya buku bahasa Indonesia. buku bahasa Indonesia yang ada di Periplus. Bukunya Sisi. Gitu untuk pembendahara pengetahuan banyak kan. Dia berdiri di sini nih, dia langsung kayak balik ke zaman dulu. Ya, kereta kudanya jalan gitu. Kayak Iya, semuanya setelah prasasti Gajah Mada. Iya, masih ada hubungannya sama Majapahit tuh. Tapi harga siwanya nggak ada. Jadi, iya, nggak itu kaki candi dipergunakan sebagai relung untuk menemukan harta keluarga Siwa. Nggak ada hartanya kan? Oh, berarti di setiap sela-sela Iya. itu berarti harta siwa kudunya. Iya, harusnya ya. Ini kan warlock. Nah, jadi di sini ada arca-arca. Banyak opsi, Cuma jembatan itu bisa. sayangnya nggak ada keterangan. Di sini kalau kura saya ini minim keterangan tempat sih. Harusnya kan kayak di sini ada bacaan, cuma ada bacaan di sana doang, di ujung sana. Tapi di sekitaran sini itu nggak ada bacaan yang menceritakan tentang ya kerajaan ini apa candi ini. Bahkan kayak arca-arca yang kayak gini itu harusnya ada bacaan itu nggak ada. Harusnya kita bisa tahu ini arca apa gitu. Bahkan tadi di sana temanku katanya nemuin Linggayoni itu nggak ada tulisannya. Kita harus mengidentifikasi sendiri. Nah, kalau dari pengalamanku ya, pas kemarin ke sana itu memang yang cukup disayangkan adalah minimnya informasi yang harusnya bisa kita tahu lebih ketika berkunjung ke sana, tapi di sana cukup minim informasinya, baik itu mengenai sejarah candinya itu sendiri ataupun
ya arca-arca yang ada di sekitarnya. Bahkan ketika temanku menemukan Linggayoni dari Candi Singosari ini, itu pun tidak ada keterangan bahwa ini adalah Linggayoninya. Jadi kalau aku pribadi ketika ke sana, aku sangat menyarankan teman-teman itu kalau memang mau mencari tahu lebih, mau mengerti lebih tentang candi ini, ya mau tidak mau harus membawa guide. Itu baik teman kalian sendiri yang aku dan teman-temanku lakukan, yang mana guide-nya itu dari teman kita sendiri, atau mungkin teman-teman bisa nanya ke pos yang ada di sana. Jadi ketika kita mau masuk itu kita disuruh mengisi buku tamu terlebih dahulu di posnya. Nah mungkin nanti ketika awal-awal teman-teman nyampe sana, teman-teman bisa nanya-nanya kira-kira kalau mau mencari atau mendapatkan tour guide sehingga bisa lebih mengetahui tentang candi ini itu ke siapa ya gitu. Atau alternatif lain mungkin teman-teman bisa ya browsing terlebih dahulu gitu. Dan ketika nyampe sana pun aku di sana cuma hanya bayar parkir 2.000 dan ya sudah sama mengisi buku tamu. Habis itu kita udah bisa langsung masuk dan mungkin teman-teman nanti di sana akan dimintai uang sumbangan aja, itu seikhlasnya. Jadi ya 5.000, 10.000 atau ya misal teman-teman dalam satu kelompok ada 10 orang gitu ngasih 10.000 mungkin juga nggak masalah seperti itu. Nah sekedar tambahan info teman-teman, jadi candi ini termasuk candi yang belum selesai dibangun. Kenapa? Karena bisa dilihat gitu kayak relief-reliefnya yang biasa ada di dinding candi itu nggak ada. Terus juga untuk pahatan-pahatannya juga masih pahatan-pahatan dasar. Bahkan kalau teman-teman lihat itu di pintu candinya kan ada kirti muka ya kalau nggak salah namanya, itu mungkin bisa dikoreksi sama teman-teman. Itu juga belum detail untuk pahatannya, jadi hanya terlihat wajahnya doang. Untuk pinggiran-pinggiran wajahnya tuh kayak belum kelihatan. Dan kenapa candi ini itu belum jadi? Jadi ada kemungkinan memang kalau dari yang aku baca, candi ini tuh ketika dibangun oleh Raja Kertanegara itu kerajaan Singosari lagi diserang, dan pada saat itu juga kerajaan ini itu kalah. Jadi candinya yang lagi dibangun itu belum selesai, tapi orang yang membangun, kerajaan yang membangunnya itu udah nggak ada. Jadi candinya memang ya bisa dibilang candi yang belum jadi. Dan teman-teman, seperti beberapa candi pada umumnya juga di sini sebetulnya ada yang namanya arca penjaga atau arca dua kepala. Tapi emang lokasinya nggak satu komplek dengan candi Singosari yang ada saat ini. Kurang lebih teman-teman harus berjalan sedikit, ya kurang lebih jaraknya sekitar 200 meter gitu ke arah barat. Itu baru nanti teman-teman bisa menemukan yang namanya arca dua kepala dari Candi Singosari ini. Ini tempat ritual pemanggil air. Teknologi zaman dulu, pemanggil air. Sumber air sudah dekat langsung. Ini bisa dipatenkan dari kalau mau ini. Gue cuma takut kelepas tadi. Patentan.